Udah. Berarti kita duduk di tangga ya? Nah, di sini. Iya, di sini aja dulu. Halo anak-anak. Halo say. Deketan, kurang deket. Cewek semua ya. Karena cowok-cowoknya ada. Cowok-cowoknya lebih disuruh ngangkut barang. Oh iya. Untuk tenaga dia gitu. Nanti pada ikut nggak ke itu? Ikut semua ya. Oke. Tapi naik motor sendiri ya. Boncengan ya. Angelica, ya kan, baru habis birthday 2 hari yang lalu. Happy birthday lagi dan sangat bangga dengan kamu ya. Oke, jadi hari ini nggak kalah penting kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah kawan baik saya yang dari Salatiga. Tahu Salatiga? Bukan Salatiga, Salatiga. Tepuk tangan untuk Pak Arif. Jadi awal mulanya saya dengan Pak Arif itu Bu Dekan juga kan duduk situ, jadi supaya kita lebih keren ada Bu Dekan. Oke. Jadi awalnya saya dengan Pak Arif itu melalui Zoom dulu ya, cukup lama ya, beberapa bulan belum pernah ketemu melalui Zoom. Tapi terakhir saya ke Salatiga karena Mamoy mau sidang komprehensif di Universitas Kristen Satya Wacana UKSW ya. Sekaligus kita janjian ketemu. Nah, di situ saya akrab. Kenapa? Karena saya ditraktir makan bebek Haji Slamet. Saya sampai Salatiga ya? Iya. Bebek Haji Slamet. Iya. Saya lagi penasaran tuh mau bedain bebek Haji Slamet yang di sini sama yang di sono bedanya apa gitu ya. Bedanya apa? Lebih gurih sih. Ya. Terus habis itu ya udah kita punya obrolan lebih panjang lebar dan kita lebih akrab ya sehingga banyak potensi kita kerjasama dengan sangat erat ya. Artinya di sini prodi bisnis digital yang nantinya akan bikin startup ya, beliau ada produk-produk canggih yang nanti kalian bisa jalanin gitu ya. Sehingga pokoknya kita nanti saling connecting dan beliau ada real bisnis. Kalau kalian lagi bikin itu kayak seperti seolah-olah bikin main-mainan gitu ya, itu kita sebenarnya maunya benar-benar real ya. Ibaratnya kalau kalian itu fakultas kedokteran ya, udah suara udah sip, mic juga udah beres udah ya. Nah, ibarat kalian itu fakultas kedokteran, kalian mahasiswa kedokteran dan saya dosen kedokteran, terus lagi belajar untuk obatin orang dan sebagainya, saya kasih boneka-bonekaan. Ya, seolah-olah kamu obatin dia, seolah kamu suntik dia, seolah kamu mandiin dia. Kayaknya kurang real gitu. Nanti aku benar-benar bisa nih jadi dokter gitu. Ya, tapi kalau misalnya saya ajak, ya. Sorry, Iya, ya. Karena acara hari ini emang padat banget, kita mesti ke hotel, kita mesti acara charity gitu ya, acara sedekahan dan lain-lainnya gitu. Terus apa lagi ya dari tadi? Oh ya, jadi kalau saya bawa kamu bener-bener obatin orang sakit, kalian asistenin, kalian liatin, lama-lama jadi bisa dan sebagainya, itu nanti kalian lebih bisa lah, kurang lebih begitu. Jadi saya nggak mau perkuliahan ini main-mainan, andai-andai gitu. Andai-andai kamu ada ini, terus andai-andai ini jadi startup, andai-andai apa gitu. Kita udah mau bener-bener real. Ya nanti kalau ini semua terjadi, kalian benar-benar turun ke lapangan. Kalian benar-benar pergi ke Untirta untuk layanin layanan-layanan yang kamu lagi sedang buat itu ya. Benar-benar turun ke UI layanin gitu loh. Benar-benar turun ke lapangan gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya juga di hari yang berbahagia ini dapat kesempatan untuk memperkenalkan Pak Arif, sahabatku, kepada anak-anak di sini. Ayo, Bro. Arif.
Pak Anies silakan kasih ini, Iya, jangan. iya. Perkenalkan, nama saya Arif Arinto, bisa dipanggil Arif atau Rinto, yang pasti bukan Rinto Harahap, karena saya nggak bisa nyanyi. Terus saya founder dari PT Teknologi Kartu Indonesia, disingkat TKI, bukan Tenaga Kerja Indonesia. Jadi ini perusahaan ini awalnya di 2019, kami start dengan 5 karyawan, dan sekarang sudah 105 karyawan. Selama kami juga tanpa venture capital. Jadi kami emang startup yang tumbuhnya secara organik. Jadi kami bukan yang model bakar uang dan lain-lain. Nah, produk kami sesuai dengan namanya Teknologi Kartu Indonesia. Itu kami punya kartu pelajar, kartu multifungsi. Kartunya itu terhubung dengan handphonenya orang tua. Jadi kartunya bisa dipakai untuk jajan, absen. Saat ini kurang lebih ada 1.100 klien seluruh Indonesia. Itu dari Sabang sampai Merauke, jadi di Papua sana juga ada. Terus setelah untuk jualan kami dibantu oleh 10 bank partner. Jadi kami itu sales kami itu tinggal duduk di Salatiga aja hampir tiap hari ditelepon dari Makassar, dari Aceh gitu. Karena bank ini manfaatnya mereka dapat perputaran uang. Jadi saldo yang tersimpan di aplikasi ini tersimpan di bank. Seperti tadi yang Prof. Raharja sampaikan, dikenalin oleh BNI. Jadi ceritanya setelah ekosistem sekolah ini settle, kami berpikir untuk masuk ke ekosistem yang lain. Kami bikin yang kedua namanya close pay atau close payment. Jadi kami bantu ekosistem seperti kampus, komunitas, perusahaan, dan lain-lain untuk punya OVO GoPay sendiri. Jadi yang bisa di white label. Jadi e-money white label ini nanti akan diimplementasi juga di Universitas Raharja. Terus selain diimplementasi, kabar baiknya Universitas Raharja juga jadi official partner. Jadi teman-teman nanti selain di sini pengen punya sesuatu atau bikin startup apa, nanti juga belajar startup realnya seperti apa. Jadi belajar jualan, belajar memberikan support seperti itu. Nanti customer-nya itu bisa sekolah negeri, kemudian sekolah swasta, pesantren, atau universitas yang lain. Pesantren mungkin kalau 15-an daerah sini kami ada klien pesantren sekolah. Kalau universitas di daerah sini yang klien kami itu UIN Serang, mungkin agak jauh, sama Untirta itu juga udah live, kemudian IPB namanya IPBP, terus yang terbaru ini lagi onboarding di UI. Jadi itu semua yang bantu kenalin dari BNI. Jadi nggak mungkin kami bisa kenal ke mereka kampus-kampus besar itu kalau nggak dibantu oleh bank partner. Jadi selama ini kami ada kelebihan di situ. Nanti pun teman-teman pada saat punya leads database yang akan diprospek itu juga akan dikolaborasikan dengan salesnya bank partner. Jadi nggak usah khawatir. Kami ada bank partner BNI, BRI, BSI, Danamon, kemudian Muamalat, BTN Syariah, Bank DKI, dan beberapa bank daerah lainnya. Terus mungkin yang akan saya share di sini, pada saat kita jualan, itu sebenarnya yang kita lakukan itu adalah membuat orang penasaran. Kemudian dari penasaran itu akhirnya kita dapat jadwal presentasi. Nah, pada saat kita presentasi itu barulah kita menawarkan produk kita secara detail agar nanti transaksi terjadi. Kalau kita berharap pada saat pertemuan awal itu udah langsung deal, itu hal yang salah. Yang benar adalah kita bikin mereka penasaran dulu. Ini sebenarnya apa sih gitu. Nah ini kita langsung praktekkan di depan di hotel. Ini kerjasama antara TKI dan Universitas Raharja sebagai official partner. Alhamdulillah tepat waktunya karena langsung ada event di depan. Jadi kami pun dikasih tahu hari Senin jam 8 malam langsung meeting untuk persiapan. Terus targetnya adalah kita nanti akan propose biar Tangerang ini punya aplikasi Tangerang Pay. Jadi seperti GoPay, seperti OVO, tapi punyanya Pemkot Tangerang. Nanti pertama usernya harapan kita adalah ASN dulu atau PNS. Jadi PNS sekota Tangerang. Kemudian di aplikasi ini juga ada toko online-nya. Jadi nanti kalau teman-teman ada produk apa atau tetangganya punya produk apa, karena kita yang bantu onboarding, kita yang ngerjakan ekosistem turunannya. Pada saat kita masuk ke sekolah negeri, yang kita tawarkan itu transaksi cashless,
kemudian ada toko onlinenya bisa jualan seragam, buku, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian ada LMS-nya juga, Learning Management System. Kemudian kita juga sangat peduli terhadap ESG, lingkungan. Jadi saldo ini bisa di top up dengan sampah. Jadi nanti teman-teman juga dari siswa bawa kardus atau botol plastik, kemudian nanti ditimbang, nanti dijadikan saldo. Jadi bisa dikatakan siswa makan plastik di sekolah, padahal kan masuk dulu ke saldo, habis itu baru transaksi di kantin. Untuk transaksinya ya seperti biasa, seperti scan kris, tapi ini pakainya barcode dulu karena ini closed loop. Untuk krisnya lagi proses, jadi nanti tergantung dari konfigurasi. Di Jakarta kami juga ada klien PT Utama Karya, saldonya ini dipakai untuk uang makan siang. Itu kurang lebih nanti kita semua berdoa dan berusaha semoga kolaborasi ini nanti berjalan lancar, berdampak baik untuk kita semua dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Sedikit tentang factory apa? Ya, ada teaching factory. Teaching factory ya. Sedikit tentang teaching factory nanti kita juga akan adakan di sini karena ini pun nanti akan ada hardware ya. Yang seperti apa coba Pak ya. Jadi untuk mendukung ekosistem ini kelebihan kami juga membuat hardware-nya sendiri. Jadi kami bikin alat parkir, kemudian alat parkirnya pun udah ada kamera yang bisa mendeteksi plat nomornya sendiri. Jadi kami udah ke sana, kemudian mesin absen itu absennya dengan kartu dan wajah, jadi nggak bisa titip absen. Kemudian untuk transaksi itu kami juga ada. Terus vending mesin kami juga bikin, jadi nanti pakai apps-nya ini bisa beli di vending mesin. Jadi di sekolah nanti kita bisa supply vending mesinnya. Nah sebagai official partner, nanti bisnis turunannya pun kami serahkan ke official partner. Jadi nanti bisa ambil margin di situ, bisa jadi supplier, seperti itu. Karena kalau kami juga harus mengerjakan seperti itu, kami nggak sanggup. Jadi kami sebagai penyedia platform aja. Teaching Factory ini manfaatnya sangat banyak. Jadi kampus ini nggak usah melakukan banyak investasi untuk adopsi teknologi yang terbaru. Cukup industri aja yang masuk, karena industri ini harus berkompetisi, industri pasti akan memberikan teknologi yang terbaru. Kemudian mahasiswa juga belajar bertanggung jawab. Jadi kalau biasanya mungkin elektro praktikum bikin alat peraga apa atau bikin elektronika apa, kalau hasilnya jelek kan paling nilainya jelek. Kalau ini mereka punya rasa tanggung jawab, ini harus sukses, harus berhasil, karena ini akan dipakai beneran. Jadi mereka nyoldernya lebih rapi, mereka QC-nya lebih bagus. Begitu juga di digital business. Nanti pada saat kita kolaborasi bikin video, nah ini kaitannya dengan penasaran tadi, mungkin sekarang udah nggak zamannya lagi kita kirim materi PowerPoint ke calon customer kita. Karena kalau kita kirimnya PowerPoint, itu mereka belum tentu sempat untuk melihat, membaca, mempelajari. Tapi kalau mereka kita kasih video 30 detik atau 60 detik untuk biar mereka penasaran, akhirnya kita dapat jadwal presentasi, nah itu baru bisa closing di situ. Itu bentuknya dari Teaching Factory. Nanti juga kami akan kolaborasikan dengan beberapa SMK di sini, tentunya nanti under UR sebagai official partner. Ya, jadi di sini pun akan diadakan teaching factory-nya. Berarti akan mahasiswa dipanggil untuk bikin alat-alatnya. Ya, setelah itu, setelah mereka udah lebih pandai, kita juga udah ada partner di SMK, mereka yang jadi supervisor yang masuk ke dalam situ. Terus alat-alat yang dibuat itu benar-benar produk-produk yang nanti kita akan jual, yang akan kita pasarkan. Jadi bukan sekedar prototipe aja, berarti kita bikin 10, bikin 100, bikin 1000 gitu ya, yang untuk dipakai oleh masyarakat di Kota Tangerang dan Banten ini. Ya, jadi sebenarnya kalau yang saya katakan itu sungguh-sungguh luar biasa, kesempatan yang luar biasa untuk anak-anak yang ada di sini, termasuk untuk saya juga. Maka dari itu saya senang kalau kalian pagi-pagi sekali udah datang gitu ya. Sebelum jam 8 juga udah datang, tapi ayo ada yang baru datang tadi masuk gitu. Siapa tuh? Lain kali datang pagian lah. Oke ya. Dia datang paling pagi.
Ya, udah nongkrong, udah buka laptop, udah ngapa-ngapain dan sebagainya. Nanti yang sukses itu dia. Oke, jadi jangan males, jangan males. Orang-orang datang pergi, kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kita datang kerjain kerjaan-kerjaan kita, kerjain karya-karya kita. Ya, itu saya selalu kasih semangat. Yeah. Tapi mereka memang ada semangat tiap hari di sini gitu loh. Ya. Dan calon sukses, calon pemimpin. Oke. Jadi ada pertanyaan satu doang, habis itu saya udah bisa jalan. Oke. Ya. Sebelumnya udah pernah berpacaran sama mereka. Ya. Ikut juga sih. Oh iya. Iya. Saya pengen tanya lagi. Tadi yang terkait apa sampah. Ya. Kalau bank sampah itu berarti si universitas ini atau institusi ini mengelola bank sampahnya setiap mahasiswa menaruh sampahnya dikumpulkan di situ atau kita emang yang simpan sendiri lalu ke pihak lainnya misalkan. Ya, kalau ya terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau program bank sampah itu contohnya di sekolah, mungkin SMA 1 Tangerang. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan koperasinya. Kemudian koperasinya akan punya saldo mungkin 1 juta rupiah. Kalau ada siswa yang datang bawa sampah, kemudian nanti akan ditimbang dinilai berapa. Seandainya nilainya 10.000. Nanti dari uang saldo koperasi 1 juta tadi ditransferkan ke aplikasinya siswa tadi 10.000 kan masuk. Nah nanti kita kerjasama aja dulu dengan BSI, Bank Sampah Indonesia, bukan Bank Syariah Indonesia ya. Jadi dengan Bank Sampah Indonesia kita sementara lempar ke sana. Kalau mimpi saya itu kita bikin pengolahan sendiri. Jadi nanti vending mesin kita, mesin absen kita itu kita produksi dari sampah. Jadi sampahnya itu kita kelola sendiri. Kemarin saya lihat di IG-nya The Real Plastic atau apa gitu, mereka punya blueprint. Kalau kita memang sebagai komunitas atau penggerak yang peduli terhadap lingkungan, itu kita bisa ngajuin untuk dapat blueprintnya. Nanti blueprint itu bisa kita bikin sendiri. Akhirnya kita bisa bikin hardware atau bikin meja, kursi, atau mungkin untuk alat-alat pendukung tadi, casingnya dari sampah itu. Itu next step-nya. Jadi dalam bisnis pun juga gitu. Syaratnya itu mudah dibikin, mudah dijalankan, kemudian mudah maintenance. Kalau 3 ini nggak terpenuhi, dipertimbangkan lagi bisnisnya. Seperti itu. Jadi kita bertahap. Kita MVP dulu, tahap 1 jalan, baru nanti kita ke tahap berikutnya. Betul. Ya. Jadi saat ini sampah-sampah yang ada kita bisa masukin ke satu tempat yang memang mereka udah tahu cara kelolanya. Ya. Suatu hari kita ingin kelola sendiri, ya. Karena kita ini semua orang-orang kita sana. Ya, orang-orang yang cinta lingkungan. Ya, Pak Arief juga cinta lingkungan, saya juga cinta lingkungan, kalian juga kan cinta lingkungan. Kalau kita minum aqua tuh habis itu buang-buang gitu tuh, itu akhirnya merusak lingkungan terus ya. Namun kita mau nanti menciptakan ekosistem yang kita sebut circular economy ya. Berarti sampai ujung tuh buang kan, nggak ada yang dibuang, balik lagi itu pokoknya balik terus dan sebagainya ya. Itu juga menjadi semangat saya karena saya selalu ingin berbuat baik di dunia ini. Sesuatu yang kalau saya buang-buang nanti saya udah meninggal nggak mau tahu deh nanti pokoknya kotor-kotorin anak cucu gitu ya. Tapi enggak, kita bikin ekosistemnya sehingga itu semua bisa berjalan dengan baik. Berarti kalau kita lagi bikin alat-alat, kita punya casing dan sebagainya, siapa tahu bisa pakai barang-barang daur ulang. Kalau kita bikin bangku meja gitu ya, siapa tahu bisa bikin pakai alat-alat daur ulang. Tapi kalau kita pergi ke pameran-pameran, udah banyak mahasiswa atau siapa gitu yang datang gitu dan membuat cerita. Ngerti nggak? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu hebat nih? Ya, ceritaku hebat karena begini. Ya salah satunya adalah daur ulang. Ya, gitu bukan? Iya. Ya, jadi kita juga bisa ya. Ya, semangat ya anak-anak ya. Oke. Apalagi? Ada lagi. Untuk aplikasinya, untuk dari setiap mahasiswa nanti ada kalau aplikasinya nanti dari nanti kita bertahap. Jadi pertama kampus ini dulu, mungkin nanti
namanya NIPR ya kalau Ya, namanya NIPR. Kemudian nanti kalau Tangerang mungkin kalau pemerintah yang pakai namanya Tangerang P. Kemudian nanti SMK 2 Tangerang mungkin mereka punya sendiri. Jadi Close P ini berbasis komunitas. Jadi namanya bukan satu terus untuk setar Tangerang, tapi sendiri-sendiri. Jadi dan mereka pun mau custom. Kalau yang saya tampilkan ini warnanya hijau, kemudian mereka ingin warnanya beda. Ini juga udah berdasarkan ini apa baik konfigurasi. Jadi mereka pengen ikonnya warna apa, title ikonnya apa, kemudian menu-menunya yang muncul di sini apa, itu semuanya udah baik config. Jadi seperti GoPay dan OVO tapi yang bisa di white label sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, satu pertanyaan buat kalian. Raharja artinya apa? Katanya kuliah di Universitas Raharja. Ayo, Raharja artinya apa? Ayo. Pak. Oke, betul. Lihat Google ya. Iya. Oke, Raharja artinya sejahtera. Oke. Terus kan kita ada NIPR. NIPR singkatan dari apa? Ayo. Lihat Google lagi ya, belum temu kali. Belum rilis. NIPR singkatan dari apa? Ayo, mesti berani ngomong. Salah nggak apa-apa. Pendaftaran Produser Asuransi Nasional. NIPR kan, N, depannya N kan, ya. Jadi nomor induk pribadi Raharja. Artinya nomor induk pribadi yang sejahtera. Oke, thank you. Foto dulu, foto-foto yuk. Nah, sini foto. Para ke belakang. Mesti cepat lari. Ya. Jadwalnya padat. Gaya. Salam satu hati. Oke. Terima kasih. Kita sekalian ya. Ini sampai lupa karena saya mau kelas. Belum tahu, Pak. Sabar ya. Sabar ya. Kok kalau kuping warna hitam. Apa sih? Benar, ya